hikmah dari peristiwa ini yang perlu kita analisa. Kalau kita perhatikan, Nabi turun sholat di 5 tempat, yaitu di Yathrib, Madian, kemudian di Bukit Turi Sinai, yang keempat di Baitul Laham, yang kelima di Baitul Maqdis. 5 tempat. Artinya isyarat sholat kita ini 5 waktu. Dan Nabi sudah melakukan sholat tersebut. Nabi sudah tahu cara sholat tersebut. Nabi telah sholat kepada Allah sebelum Nabi ada di dunia. Kalau kita analisa Maulid Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menjelaskan bahwa malaikat bertasbih kepada Allah dengan cahaya tersebut. Makna bertasbih di sini bukan hanya tasbih. Ada seorang sufi di Aljazair namanya As-Sayyid Muhammad Al-Hibri. Sayyid Muhammad Al-Hibri. Beliau mengatakan bahwa cahaya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada malaikat cara ibadah kepada Allah. Cara sholatnya, cara zikirnya, itu di alam cahaya, di alam nur. Dan Nabi sudah melewati 5 alam. Alam sufla, alam ulia, alam malakut, alam lahut, alamul asrar. Alam bawah, alam atas, alam malaikat, alam arwah, dan alam rahasia yang tahu hanya Allah. Kemudian hikmah berikutnya, sebelum Nabi melakukan perjalanan tersebut yang puncaknya bertemu dengan Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril bersihkan hati Nabi. Itu ada hikmah. Yakni kita ini gak mungkin bisa dekat dengan Allah kalau hati kita kotor. Hati kita masih penuh dengan penyakit-penyakit hati. Hati kita masih ada sifat sombong. Itu tidak akan bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Hati kita masih ada iri hati, masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada uhu. Itu tidak bisa untuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Makanya Allah suruh bersihkan hati dulu, baru bisa bertemu denganku. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ketika hati Nabi telah bersih, Nabi melakukan sholat padahal sedang musafir. Artinya sholat itu saking pentingnya, walaupun dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan Isra, Nabi tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau ada yang mengajar kepada kita, mengaku sebagai mursyid, mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai ahli tarekat, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, itu sholat ilmu kuli. Kita belajar ilmu intinya, yaitu hati yang bisa membawa kita kepada Allah. Maka itulah kedustaan. Kenapa? Karena Nabi di dalam musafir sekalipun, dalam peristiwa Isra sekalipun, beliau sholat. Jadi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita harus punya 2 modal. Hati harus bersih dan fisik kita harus tunduk dengan perintah Allah. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, Nabi bersabda, "As-sholatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan tiang agama. Wa man hadama salat, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab Jami'us Shaghir, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatan muta'ammida faqad kafar jihara." Siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama Islam jihara, dengan cara terang benderang. Makna di sini kafir, keluar dari Islam jika dia menolak kewajiban salat. Mazhab Syafi'i menyatakan, kalau dia menyatakan salat 5 waktu tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan karena malas, menurut mazhab Syafi'i, maka dia dosa besar. Minal kabair. Makanya ada kitab judulnya Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab yang menghimpun dosa-dosa besar
Di antaranya dosa yang besar adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian hikmah yang ketiga dari peristiwa Al-Isra, Nabi diajarkan silaturahmi. Nabi ketika tiba di kota Madinah, Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, at'imu ta'am, kasih makan orang. Wafsaus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, jalinlah tali silaturahmi. Wassallu bil-lail wa nas niyam, dan salatlah di malam hari di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ternyata kalau kita menelusuri sejarah, Nabi punya kakek buyut Nabi Ismail. Ayah Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Artinya saudara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah saudara. Nabi Ishak tinggal di mana? Di Palestina. Di Palestina, di tempat Baitul Maqdis. Tinggal di situ. Seluruh anak turunan para yang disebut dengan Anbiya Bani Israel, para nabi dari kalangan Bani Israel, kan jumlahnya banyak. Seluruhnya itu dia punya kakek buyutnya bersambung kepada Nabi Ishak bin Ibrahim. Artinya Nabi Muhammad SAW masih punya hubungan genetika dengan Nabi Ishak yang ada di Palestina. Allah ajarkan, ayo silaturahmi, itu familimu. Makanya berangkat Nabi Muhammad dari Makkah, beliau singgah ke tempat yang dimana ada hubungan nasab, ada hubungan darah, sampai kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi mengunjungi. Ini hikmahnya, diantaranya diperintahkan kita silaturahmi, khususnya bagi kerabat dekat. Kemudian ketika Nabi tiba di masjid, namanya Masjidil Aqsa, itu Imam Baghawi dalam tafsirnya mengatakan Masjidil Aqsa maknanya adalah Baitul Maqdis. Nabi sholat. Nah, ini peristiwa Al-Isra sampai di sini. Peristiwa Al-Isra sampai di sini. Al-Isra peristiwa yang wajib kita imani, karena Allah ceritakan secara sharih, dengan jelas. Bahkan suratnya dinamakan dengan surat peristiwa tersebut, surat Al-Isra. Maka tidak boleh kaum muslimin mengingkari peristiwa tersebut. Nah, setelah dari situ baru ada peristiwa kedua, yaitu Al-Mi'raj, naiknya Nabi ke langit. Naiknya Nabi ke langit. Surat yang digunakan dan menjelaskan secara isyarat, bukan secara sharih. Isyarat itu surat An-Najm. Wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma dhawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini surat ini isyaratnya menceritakan peristiwa Al-Mi'raj. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, meninggal 148 Hijriah, beliau ketika menafsirkan ayat tersebut sebagaimana dikutip dalam tafsir Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan wan najmi, demi bintang, itu artinya adalah wa Muhammad, demi Nabi Muhammad. Idza hawa ay nuzuluhu minas sama'i lailatal mi'raj, apabila turun, demi bintang apabila turun, demi Nabi Muhammad ketika turun dari langit di malam mi'rajnya beliau. Itu penafsiran Imam Ja'far Shadiq. Beliau naik ke langit pertama, bertemu Nabi Adam. Hikmah yang terkandung pertemuan dengan Nabi Adam di langit pertama, karena di tahun pertama hijrah Nabi diusir dari kota Makkah, sama seperti Nabi Adam diusir dari surga turun ke dunia. Nabi Adam mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh, selamat datang wahai putra yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Karena Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Seluruh nasab manusia pasti bersambung kepada Nabi Adam, bukan bersambung kepada monyet. Maka dikatakan marhaban itu sunnah. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kita gunakan sunnah tersebut. Ahlan, marhaban, ekspresi bahagia, senang. Tamu membawa rizki.
tamu membawa berkah, tamu menghilangkan dosa kita. Ketika dia datang ke rumah kita, keluar dari rumah kita, dosa kita dibawa olehnya, kemudian Allah hapus dosa kita. Maka marhaban, kata Izzuddin Abdissalam, bahwa hukumnya sunnah. Selesai beliau di langit pertama, naik langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya wa Isa. Di dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la menyebutkan di langit kedua ada dua nabi, tapi seluruh langit itu ada satu nabi. Hikmahnya apa? Karena tidak boleh langit itu kosong. Nanti Nabi Isa akan turun ke dunia. Kalau Nabi Isa turun ke dunia, maka ada cadangannya Nabi Yahya yang mengisi langit. Kemudian hikmah daripada pertemuan Nabi di langit kedua, yaitu di tahun 2 Hijriah, Nabi direncanakan mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan itu hal yang sama terjadi kepada Nabi Yahya dan Isa. Hanya Nabi Yahya terbunuh sebagai syahid, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Naik langit ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf, ketika Nabi memandang wajahnya begitu indah, Nabi katakan Allah berikan kepadanya nisfal jamal, separuh keindahan, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama ahli hadis menambahkan, kalau Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan, kalau Nabi Muhammad diberikan kullal jamal, seluruh keindahan. Dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau keluar di hadapan wanita-wanita, kawan-kawannya Zulaikha, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ruhul Bayan dan juga dalam tafsir Al-Baydawi. Itu mereka tidak sadar, terbius dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf. Di saat itu mereka memegang pisau dan ada buah yang dipotong. Karena ketika sedang memotong, tiba-tiba Nabi Yusuf muncul. Mereka semuanya terbius dan terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya yang mereka potong bukan buah, tapi jari-jari mereka. Dan mereka tidak merasakan sakit. Allah ilustrasikan dalam Al-Quran, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka bukan sekali potong, tapi berulang-ulang kali mereka mengiris-iris jari mereka, tidak merasakan sakit daripada teriris pisau tersebut, karena sudah terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu baru separuh keindahan. Bagaimana dengan seluruh keindahan? Kulal jamal. Nah, saking sempurnanya Nabi Muhammad, saking sempurnanya Nabi Muhammad, saking indahnya Nabi Muhammad, dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, tidak ada yang mampu menatap wajah Nabi dengan tatapan yang lama. Tiap kali melihat tertunduk. Kalau Nabi Yusuf, para wanita masih sempat melihat wajahnya karena masih ada fitnah syaitaniyah di situ. Tapi Nabi Muhammad dibungkus dengan nur jalaliyah, cahaya keagungan, sehingga ketampanan beliau tidak disusupi oleh syaitan, membuat seluruh yang melihatnya tertunduk, tidak terlintas benak untuk menatap wajah beliau dan terjerumus dalam dosa. Maka dibungkus dengan haibatu jalaliyah, semuanya tertunduk di hadapan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu ahsana min wajhi Rasulillah. Saya belum pernah melihat wajah yang lebih indah seperti wajah Nabi Muhammad. Karena syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu bersinar di wajahnya. Fa idza dhahika yatala'la, kalau beliau tersenyum muncul sinaran cahaya. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badr, dan wajahnya lebih indah daripada rembulan. Istri beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika membaca surat Yusuf, melihat Nabi Yusuf, wanita-wanita tidak mampu melihat ketampanan beliau, tidak sadar terpotong jari-jari. Jari mereka terpotong-potong. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, walau niswatu Yusufa la ra'ayna jamalahu la atharna taqti'al qulub 'alal aidi. Seandainya wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf, mereka hidup di zamanku,
bisa melihat ketampanan Nabi Muhammad. Yang mereka potong bukan hanya jari mereka, tapi hati mereka juga ikut terpotong-potong. Langit kedua, langit ketiga Nabi Yusuf. Apa hikmahnya bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga? Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Maka di tahun 3 Hijriah terjadi Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Sebagian kaum musyrikin mereka membuat semacam sumur perangkap untuk menjatuhkan Nabi ke dalam sumur tersebut. Maka ini kasus yang sama yang terjadi ditimpa oleh Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah, tidak masuk ke dalam sumur tersebut. Naik ke langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di tahun 4 Hijriah, Nabi Muhammad mengirim surat kepada seluruh raja yang menguasai dunia di zaman tersebut. Raja Romawi, Raja Persia, diberikan seluruh surat kepada mereka. Hikmahnya adalah beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat karena Nabi Idris adalah orang pertama yang menciptakan ilmu tulis-menulis secara historis. Beliau yang pertama kali menulis. Beliau yang pertama kali menciptakan pena. Beliau yang pertama kali menyusun ilmu hisab, ilmu matematika. Beliau orang pertama yang mengajarkan ilmu astronomi. Beliau orang pertama yang mengajarkan ilmu menjahit pakaian. Itu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, bertemu Nabi Harun. Langit keenam, bertemu Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa, ya langit kelima, Nabi Harun karena di tahun kelima Hijriah, Nabi Muhammad dikhianati oleh Bani Quraidah yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Nabi Harun pernah dikhianati oleh orang Yahudi. Maka sama, ini kejadian tahun 5 Hijriah, ketemu dengan Nabi Harun di langit kelima. Langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Hikmahnya adalah di tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad ketika hendak ingin pergi ke Makkah melaksanakan umroh atau haji, sampai di Makkah ternyata dilarang oleh orang kafir Quraisy, sehingga beliau tahun depannya baru bisa masuk. Nah itu di langit ke-6 sama kejadian Nabi Musa dan Bani Israel dilarang masuk ke Baitul Maqdis. Maka itu terjadi peristiwa yang sama oleh Nabi kita Muhammad SAW, dilarang masuk ke Makkah di tahun ke-6 Hijriah, bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian naik langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat. Maka itu isyarat nanti di tahun ke-7 mendekati 8 Hijriah, Nabi Muhammad akan bisa tawaf di Ka'bah. Sebagaimana isyarat Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat. Dan itu terjadi tepatnya awal 8 Hijriah, Fathul Makkah. Perjalanan tersebut itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Maka Nabi sampai di situ, di langit ke-7. Nah, hikmah dari langit ke-1 sampai ke-7, bahwa sebelum Nabi naik ke langit, Nabi sholat di Baitul Maqdis. Artinya sholatnya kita itu punya tingkatan. Ada yang sholatnya tingkatan langit ke-1, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, sampai ke-7 saja, tidak bisa lebih. Kalau sudah sampai ke-7, itu sholatnya para aulia. Namanya Sholatul Muqarrabin. Ada kitab berjudul Sholatul Muqarrabin, sholatnya para wali, karya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kemudian tingkatan sholat ini yang disebutkan oleh ulama, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya sholat itu dia ada tingkatan, ada level, seperti langit ke-1 sampai langit ke-7. Sehingga Syekh Abu Bakar bin Salim punya kitab berjudul Mi'rajul Arwah wa Manhajul Waddah, tentang mi'rajnya ruh manusia ketika dia berada dalam sholat. Jadi tingkatan Nabi sampai ke-7. Naik lagi ke-8. Jadi ke-7 ini khusus orang-orang khusus, para nabi, para rasul, para aulia, dia dibawa sedikit.
Kalau sudah 8, inda sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha. Di situ levelnya hanya Nabi Muhammad. Sidratil muntaha. Nabi mendengar sorirul kalam, pena yang menulis seluruh peristiwa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan belum terjadi. Di Lauhil Mahfuz, penanya Nabi mendengar itu, koresannya. Kemudian naik lagi ke tingkatan ke-9, namanya mustawa. Malaikat Jibril masih mengikuti Nabi Muhammad. Naik lagi ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat tulisan di tiang-tiang penyangga arsy. Nabi katakan dalam tafsir Durrul Mansur disusun oleh Imam Suyuti, lamma urija bi ra'aitu ala saqil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi ali ayatuhu. Kalau riwayat ini ada tambahan, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan menciptakan Imam Ali. Itu tertulis di dalam kitab As-Suyuti Durrul Mansur. Karena Imam Ali ini memang Allah ciptakan bagaikan Nabi Harun menemani Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah diangkat seorang Nabi yang membela beliau, yang menemani beliau. Itu Nabi Musa. Yang menemani beliau seorang Nabi, yaitu Nabi Harun. Kalau Nabi Muhammad, Allah tetapkan yang menemani Nabi Muhammad, yang menguatkan Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya, itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya nama Imam Ali tertulis. Bisa dilihat dalam kitab Durrul Mansur, juga dalam kitab Tarikhul Baghdad. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah mengatakan kepada Imam Ali, qala an-nabi li Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Imam Ali, engkau kedudukannya di sisiku bagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke arsy, sampai di arsy-Nya Allah. Syekh Nawawi Al-Bantini menjelaskan dalam kitab Nurul Zolam, ada 70.000 cahaya. Satu cahaya itu ada 1000 tahun. Kalau ditembus satu cahaya, 1000 tahun. Nah, sebelum naik ke cahaya tersebut, malaikat Jibril menampakkan wujud asli di hadapan Nabi dengan 600 sayap. Satu sayap timur dan barat. Kalau beliau pukulkan sayap di bumi, itu seluruh bumi tertutup. Satu sayapnya, ada 600 sayap. Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril 2 kali. Di saat beliau terima wahyu pertama kali, dan yang kedua kali di saat berada di Sidratul Muntaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir tahun 651 Hijriah. Masuk Nabi di cahaya tersebut. Jibril mundur. Malaikat Jibril mundur. Nabi lihat, wahai Jibril, ayatruku khalilu khalila. Apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Tidakkah ikut bersamaku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, in taqaddamta ihtaraqta wa in taqaddamtu ihtaraqtu. Cahaya ini kalau engkau lewati, engkau bisa tembus. Tapi kalau saya akan hancur, terbakar dengan cahaya tersebut. Jadi cahaya Nabi luar biasa. Yes, dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi mengatakan, seluruh alam semesta ini termasuk malaikat, bangsa jin, manusia, kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah beliau, itu diciptakan dari percikan cahaya Nabi Muhammad. Masuk Nabi Muhammad ketika pertama kali menatap Allah, Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma kadzibal fuadu ma ra'a. Engkau lihat itu tidak ada kedustaan, benar-benar nyata engkau melihat Allah. Ma kadzibal fuadu ma ra'a. Para ulama membuat syair, likullin nabiyyin khassahu bi fadilatin. Seluruh para nabi Allah berikan keistimewaan. Wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada. Tapi keistimewaan melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Fala aina fid dunya tarahu,
Tidak ada satu mata yang ketika ia hidup di dunia pernah melihat Allah. Siwal Mustafa idkana bil qurbi ufrida. Kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Karena begitu dekatnya ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat Allah, Nabi merasakan seperti mimpi. Begitu indahnya Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi mengucapkan salam, at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Aku Allah berikan salam juga kepada engkau wahai nabiku yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nabi ingat kepada umatnya yang ada di bumi. Ya Allah, jangan lupa salam juga kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bisa bayangkan Nabi di situ, di tempat yang tidak pernah ada satu makhluk ada di situ, melihat Allah, terhipnotis dengan keindahannya, tapi masih ingat kepada kita. Masih ingat kepada kita yang di bumi. Nabi lagi di langit, di atas langit, di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan lupa kasih salam juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka Allah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kemudian Nabi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku Allah bersaksi, engkau adalah utusanku. Engkaulah hambaku yang sebenarnya. Engkaulah kekasihku yang sebenarnya. Ini dialog yang maha dahsyat antara Allah Jalla wa'ala dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka harus berguncang, tidak kuat menahan ini dialog yang maha agung. Malaikat yang memegang arsy Allah sudah tidak mampu memikul arsy Allah. Maka malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, dan keluarga Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka arsy itu pun terhenti. Maka ini hadiah dari Allah kepada kita. Setiap kali kita sholat, kita bacakan doa tersebut. Ini antara dialog Nabi kita Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.